Pak Dr. Firanda, kalau orang yang berbohong berkali-kali, itu pantasnya disebut apa, Pak? Dan hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Sudah entah berapa kali dokter-dokter Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini yang membohongi jamaahnya, ngibulin jamaahnya. Sudah begitu mengatasnamakan ulama-ulama kami. Kalau Anda memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan atau amaliyah orang-orang Aswaja, orang-orang NU, silahkan Anda jangan kerjakan, itu aja sudah, nggak usah repot-repot. Tapi masalahnya, Anda ini mengoreksi pekerjaan orang lain untuk mengklaim bahwa koreksian Anda itu benar, pernyataan Anda benar, Anda yang menyalahkan amalia orang lain itu seakan-akan didukung oleh para ulama, Anda bawa-bawa nama ulama. Dan ini sudah tak terhitung jumlahnya. Dari dokter-dokter yang katanya lulusan Madinah, yang bocil-bocilnya jamaahnya membanggakan bahwa doktornya ini adalah lulusan dari kota suci. Tapi kenyataannya marah mereka itu berbohong. Ya berbohong bisa jadi berbohong memang sengaja atau memang karena tidak tahu. Karena menurut Imam Nawawi rahimahullah, orang berbohong itu disebut pembohong itu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, baik itu disengaja ataupun memang dirinya tidak mengerti. Ini masuk dalam takrif bohong. Saya tahunya masalah ini dari channelnya Kusani Oye. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan Pak Firanda. Ternyata dia juga berbohong lagi. Ini. Andaikan beliau itu tetap ngotot bahwa apa yang dinyatakan oleh beliau ini merupakan sebuah kebenaran, maka kami tawarkan kepada beliau, ayo silakan kita berdiskusi, monggo kita berdiskusi tentang isi kitab yang disampaikan oleh Ustadz Firanda nanti ya. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak terlebih dahulu video daripada Ustadz Firanda Andirja. Berikut ini videonya. Kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat. Untuk memperkuat tuduhannya bahwa mengucapkan niat ini adalah bid'ah, dia bawa-bawa nama Imam Nawawi rahimahullah. Sama dengan Pak Badrussalam LC ini. Ketika menyatakan bahwa Imam Nawawi katanya mengingkari orang atau ashab Syafi'i yang mensunahkan talafud bin niat. Ternyata Pak doktornya pun, ndak LC-nya, ndak MM-nya, ndak MA-nya, ndak doktornya, sama saja semuanya. Tukang bohong, membodohi jamaahnya, ngibulin jamaahnya, sudah gitu. Bawa-bawa nama ulama, sekaliber Imam Nawawi rahimahullah. Cobalah Anda sampaikan secara objektif, sampaikan sesuai dengan apa yang tertulis di kitabnya itu. Jangan hanya sepotong-sepotong, bahkan Anda tidak pernah membaca apa yang Anda sampaikan itu. Gitu ya Pak Dokter? Padahal sudah jelas di kitabnya. Bukan hanya di kitab Majmu'. Imam Nawawi rahimahullah ini mensunnahkan talafud bin niat Pak Dokter. Kok Anda bawa-bawa Imam Nawawi sih? Ya Allah Pak Dokter. Kalau Anda memang tidak terima misalnya Pak Dokter, saya katakan Anda seorang yang al-kadzab, seorang pembohong, silahkan. Anda punya hak jawab untuk membuktikannya Pak Dokter. Anda punya hak untuk meminta kami mengklarifikasi, untuk duduk bersama kami, atau live bersama kami. Jika saya ternyata asal nuduh pada Anda, silahkan terserah Anda, saya mau diapain, ya. Saya kasihan terhadap umat. Anda bawa-bawa nama Imam Nawawi untuk ngelabui jamaah Anda, Pak Dokter. Ingat ya. Ingat berbohong atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hoax, ini juga dosa hukumnya, Pak Dokter. Ingat tanda-tanda orang munafik, di antaranya salah satunya
jika berkata menyampaikan sesuatu selalu bohong. Mau disebut apa Ustadz-ustadz dan dokter-dokter Wahabi ini kalau seperti ini? Oke, saya sekelumit akan jelaskan bahwa ternyata Imam Nawawi itu bukan mengingkari, bukan membid'ahkan mengucapkan talafut bin niat, baik ketika wudhu, ketika puasa, ketika sholat, tidak, malah menyebutkan istihbab, menyebutkan itu sunat, Pak Dokter ya. Oke, ini penjelasannya Pak Dokter. Pak Dokter Firanda dan juga LC-nya itu Badrus Salam ya. Silahkan buka kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Juz 7 jika cetakan DKI. Ini halamannya ya. Kita perbesar dulu biar tambah jelas ini. Yuk kita perbesar. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa mahallun niyati al-qalbu, tempatnya niat itu hati, wala yushtaratu nutkul lisani bila khilafin. Tanpa perbedaan ulama, tidak disyaratkan mengucapkan niat ini dengan lisan tanpa khilaf. Ingat, tidak disyaratkan, artinya kalau tidak mengucapkan niat dengan lisan, cukup hatinya saja, maka ini tetap sah karena bukan syarat Pak talafud bin niat ini ya. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, tidak sah kalau tidak berniat dari hati. Ini tanpa khilaf juga. Artinya hanya mulutnya saja yang mengucapkan niat, hatinya tidak berniat. Ini tidak sah Pak Dokter ya. Walakin akan tetapi ingat, ini pendapatnya Imam Nawawi, yustahabbu at-talaffudu ma'al qalbi, disunnahkan, mustahab hukumnya melafatkan niat bersamaan dengan hati Pak Dokter. Selanjutnya kita pindah ke juz 2-nya Pak Dokter. Di situ di bawah yang merah tulisannya ini, an-niyatu al-wajibatu fil wudu'i, niat yang diwajibkan di dalam wudu itu, hiya an-niyatu bil qalbi, adalah niat dengan hati Pak Dokter. Wala yajibu at-talaffudu bil lisani ma'aha, maka tidak diwajibkan untuk melafatkan niat ini dengan lisan beserta niat di hati Pak Dokter. Wala yujzi'u wahdahu, jika hanya mulutnya yang mengatakan usolli fardadz zuhri, hatinya tidak, maka ya tidak sah, tidak cukup. Gitu ya. Wa in jama'ahuma, apabila menggabungkan antara niat di hatinya dengan talaffuz melafatkan dengan lisannya, bagaimana? Fahuwa akadu wa afdalu, maka itu lebih muakkad, lebih dikokohkan dan lebih utama. Ini penjelasan Imam Nawawi Pak Dokter.